karena ia punya banyak julukan, mulai dari Bapak Silat hingga Kolonel Dangdut. Simak perbincangan saya, Rahma Hayuningdiah bersama Edi Nalapraya. Edi Marzuki Nalapraya, pria asli Betawi yang lahir 85 tahun silam di daerah Tanjung Priok ini menjadi pejuang sejak usia remaja. Selama karir militernya, ia kemudian pernah menjadi anggota pasukan PBB di Kongo, ajudan Pangdam 6 Siliwangi, hingga pengawal pribadi Presiden Soeharto. Pada tahun 1984 hingga 1987, ia kemudian dipercaya menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Gubernur R. Suprapto kala itu. Di luar karir militer dan birokrat, Edi Nalapraya juga aktif di bidang sosial budaya. Bersama keempat rekannya, ia mendirikan RAPI atau Radio Antar Penduduk Indonesia, hingga didaulat sebagai Bapak RAPI. Selama 22 tahun pula, Edi Nalapraya dipercaya sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kecintaannya yang besar terhadap budaya asli tanah air ini, ia buktikan dengan mempopulerkan pencaksilat ke 55 negara, serta berjuang agar pencaksilat tercatat dalam warisan budaya UNESCO. Waduh, habis memberikan wejangan untuk para pendekar silat ini, karena tapi jawarannya ada di sini. Nah, kalau kita berbicara soal perjalanan karir militernya Pak Edi ini kan menarik ya Pak? Dari sekian puluh perwira dipilih, yang kepilih jadi komandan kawal pribadi Presiden itu jatuh ke saya. Iya. Itu pilihan Pak Harto. Masa yang manis, yang indah gitu kan, sekitar tahun 1946, waktu itu Pak Edi pernah diungsikan dari Jakarta ya, karena dikuasai oleh Belanda. Betul. Terus Pak Edi jadi anggota tentara pelajar. Tentara pelajar. SMP itu harus jadi tentara pelajar. Nah itu kan berarti usia Pak Edi sekitar 15 tahun. 15-16. 15-16, di saat seusia semuda itu udah pegang senjata, itu rasanya gimana Pak Edi? Saya ada di Tasikmalaya sebagai tentara pelajar. Karena Belanda sudah menyerang, jadi saya nggak sekolah, saya lari ke hutan bersama-sama tentara yang mundur. Situ konvoi Belanda lewat, kita pasang bom batok namanya. Jalan itu kita bolongin, taruh bom batok, cari kotoran kerbau, tutup, disamar ya. Nah, kira-kira jaraknya 150 meter dari jalan tuh kawat. Begitu mobil Belanda jalan ditarik tuh, jeger, baru nembak. Indonesia tidak seperti Singapura, tidak seperti Malaysia, tidak seperti orang di Afrika, India, Pakistan. Mereka itu kemerdekaan ini diberikan, given. Indonesia, Vietnam, Aljazair itu kita rebut dengan kemerdekaan, dengan revolusi. Makanya waktu umur saya itu ditulis di tembok, freedom or die. Sekarang ada banyak pilihan. Dulu kita nggak ada. Freedom or die. Merdeka atau mati. Alhamdulillah. Nah, kalau kita berbicara soal perjalanan karir militernya Pak Edi ini kan menarik ya Pak. Karena biasanya yang kemudian bisa berpangkat Maijen, kalau Pak Edi Maijen nih, itu biasanya dimulai dari pendidikan akabri. Betul. Pak Edi sama sekali nggak mengenyam pendidikan di akabri, tapi bisa menjadi Maijen. Bahkan sampai ada bukunya Jenderal Tanpa Angkatan. Itu ceritanya gimana? Jadi gini deh, saya tahun 50, pangkat saya sersan. Waktu itu? Umur 19 tahun. Waktu itu ditanya sama komandan saya, apa mau sekolah? Saya dibiayai untuk menyelesaikan SMA. Saya nanya, kalau saya jadi tentara, pangkat saya apa? Tanya dulu. Teman-teman saya dapat tinggi kopral, saya dapat sersan. Saya terus bekerja baik. Jadi yang penting tuh hati yang bersih, kerja apa saja selesaikan dengan baik. Bayangkan, ya dari sekian puluh perwira dipilih, yang kepilih jadi komandan kawal pribadi Presiden itu jatuh ke saya. Iya. Itu pilihan Pak Harto, bukan diusung dari bawah. Kalau pengalaman yang paling tidak pernah Pak Edi lupakan selama mengawal Pak Harto? Satu hari Pak Harto bilang,
Saya mau mancing di Pelabuhan Ratu. Udah kira-kira habis Isya berangkat dari Cendana. Begitu keluarga Rahasi mau keluar dicegat sama ibu. Dicegat sama ibu Tin. Ibu Tin, Oh. Ibu Tin buka kaca. Ibu, Edi, Ibu, jangan mancing ikan yang rambutnya panjang. Gitu. Atau seorang pionir begitu. Nah, salah satunya adalah soal Rapi. Bahkan Pak Edi menjadi Bapak Rapi. Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, waktu itu Rapi itu berdirinya seperti apa sejarahnya Pak Edi? Waktu itu saya dipanggil sama Menteri Rusmin Nuryadin, Menteri Perhubungan. Coba kamu tertibkan itu. Mobil-mobil yang pakai antena, yang hilir mudik, break, bertransmit. Tadinya itu mereka itu komunitas apa Pak Edi? Nggak ada. Nggak ada. Penghidupan aja gitu. Saya suruh tangkap. Oh, Iya, itu perintahnya. Saya tangkap, 3 hari kemudian mereka datang ke garnisun. Ketemui saya. Nah, ini sifat saya gini, ajak ngobrol. Coba cerita sih apa sih yang you kerjakan nih? Kesimpulan saya, ini aspirasi masyarakat, ingin berkomunikasi sama teman-temannya udah. Nah, itu dipakai untuk tugas sosial. Dulu nih, hujan. Tahu pintu air di mana tuh? Di Ciawi itu? Apa namanya itu? yang di Ciawi apa yang di Bogor Katulampa? Katulampa. Itu anak Rapi nongkrong. Break, air udah naik. Gitu. Saya 2 bulan lalu keliling di Ciliwung, ada orang hanyut. Rapi turun. Ketemu. Jam 11 malam loh. Saya ikut. Itu kita. Bagus nggak gitu? Iya. Sampai sekarang juga masih menjalankan peran seperti itu. Masih. Nah.